Sebelum saya memulai pembelajaran, terlebih dahulu saya mempersiapkan perangkat pembelajaran seperti RPP ataupun modul ajar dan juga metode pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya kalian, sehat? Baik, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Duduk siap. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil qur'ani imama wa bi muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma amin. Baik, sebelum kita masuk ke pembelajaran, Pak Guru absen dulu. Mesya, Akmalia, Fatih, Prasetyo, Iza, Masabila, Al-Ayyubi, Halo, Aulia, Karisa, Davi, Juna, Ais, Devi, Pratama, Aska, Digo, Evano, Hafiz, Mirza, Fitria, Nurulidaya, Kirana. Alhamdulillah dari 23 anak masuk semua. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, Pak Guru punya tepuk ice breaking tepuk alhamdulillah. Nah, baik anak-anak, sebelum kita memulai materi atau pembelajaran pada hari ini, mari kita mengikuti ice breaking yang Pak Guru buat, yaitu tepuk alhamdulillah. Nanti bisa diturukan setelah mengucap alhamdulillah, diberi nikmat ucap alhamdulillah, diberi kesehatan ucap alhamdulillah, mendapat juara ucap alhamdulillah. Nanti kalian bisa menyanyikannya setelah guru. Setelah ice breaking, apakah masih ada yang ingat apa itu cover nikmat? Pada pembelajaran akidah akhlak pertemuan pertama pada hari Selasa kemarin. Nah, cover nikmat itu rasa tidak bersyukur ataupun mengeluh ataupun rasa kurang yang didapatkan ataupun yang ada pada diri seseorang. Kemarin kalian juga sudah mengerti contoh-contoh kegiatan ataupun perilaku-perilaku yang merupakan perilaku tentang cover nikmat. Contohnya membuang makanan, suka mengeluh, tidak bersyukur, memilih-milih makanan, dan lain sebagainya. Untuk pembelajaran kali ini, Pak Guru akan menyampaikan sebuah kisah, yaitu kisah dari sahabat Nabi Muhammad SAW. Ada yang pernah tahu kisahnya sahabat Nabi Muhammad SAW? Yang pada saat itu sahabatnya itu seorang miskin ataupun seorang yang tidak punya harta. Terus Nabi Muhammad SAW berdoa dan sahabat tersebut mendapatkan mendapatkan keuntungan ataupun mendapatkan harta yang banyak atas doa yang dipanjatkan oleh Nabi Muhammad
Muhammad SAW. Ada yang tahu siapa sahabat Nabi Muhammad tersebut? Oh, belum tahu. Nah, sahabat Nabi Muhammad SAW tersebut yaitu yang bernama Salabah. Dikisahkan dulu Salabah itu orang yang miskin, tetapi dia rajin beribadah. Setiap azan ataupun setiap ada sholat jamaah, dia selalu berangkat ke masjid. Tapi karena Salabah dan istrinya cuma mempunyai satu baju, jadi setelah Salabah jamaah di masjid, dia langsung buru-buru pulang untuk bergantian dengan istrinya. Yang satu baju itu satu baju yang dimana baju itu bersih dan bisa digunakan untuk sholat dan juga menutup aurat. Nah, suatu saat Salabah merasa dirinya sudah capek dengan kemiskinannya. Akhirnya Salabah meminta doa kepada Nabi Muhammad SAW. Ya Rasulullah, saya sudah capek menjadi orang miskin. Berilah ataupun tolonglah hamba supaya Allah Ta'ala memberikan harta yang banyak kepada saya. Lalu bagaimana jawaban Rasulullah SAW? Rasulullah SAW menjawab, nanti kalau kamu diberi harta, malah kamu tidak bisa bersyukur. Nanti kamu malah jadi orang yang celaka ataupun kufur nikmat. Setelah menjawab jawaban dari Rasulullah SAW tersebut, Salabah akhirnya kembali pulang. Kan tetapi suatu saat lagi karena Salabah sudah bosan dengan kemiskinan, dia akhirnya menemui Rasulullah SAW kembali. Ya Rasulullah, ya saya didoakan lagi semoga saya menjadi orang yang kaya raya ataupun orang yang punya harta. Kan tetapi jawaban Rasulullah SAW Nabi, jangan lupa kau tetap bersyukur. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang baik untuk hambanya. Setelah ucapan tersebut, lagi-lagi Salabah pulang. Akan tetapi karena dia masih kepingin jadi orang kaya, akhirnya untuk yang ketiga kalinya Salabah itu mendatangi rumah Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, saya sudah benar-benar capek menjadi orang miskin. Mintalah doa ataupun doakan saya supaya Allah Ta'ala memberikan harta kepada saya. Akhirnya permintaan yang ketiga tersebut Rasulullah SAW tidak bisa menolak. Akhirnya Rasulullah SAW berdoa kepada Allah supaya Salabah itu diberi harta yang melimpah. Akhirnya Rasulullah SAW memberikan satu ekor domba kepada Salabah agar dombanya tersebut itu dikembalinya atau dipeliharanya supaya dia menjadi kaya. Akhirnya setelah beberapa bulan, beberapa tahun, domba Salabah semakin banyak. Akhirnya dia terlalu sibuk dengan kambing-kambingnya. Akhirnya lupa untuk beribadah, lupa bersyukur kepada Allah Subhanahu. Suatu ketika Rasulullah SAW bertanya kepada sahabat yang lain, sudah sekian lama kok saya nggak melihat Salabah, di manakah beliau? Lalu sahabat tersebut jawab, beliau sudah sibuk dengan kambingnya, sibuk dengan harta dagangnya. Oh, alhamdulillah kalau Salabah sekarang sudah menjadi orang yang kaya. Akhirnya karena Salabah sudah kaya, Rasulullah SAW meminta sahabatnya untuk pergi ke Salabah supaya Salabah memberikan zakat ataupun membayarkan zakat hartanya, karena harta Salabah sudah banyak. Selanjutnya sahabat Rasulullah tersebut menemui Salabah. Assalamualaikum Salabah. Waalaikumsalam. Ada apa gerangan? Saya diutus Rasulullah SAW untuk menyampaikan bahwasanya kamu harus membayar zakat ataupun zakat harta yang kamu miliki. Malah baik kalau begitu. Lalu setelah dihitung-hitung ternyata zakat yang harus dibayarkan oleh Salabah itu banyak sekali. Akhirnya Salabah menyeletuk begini, saya tidak mau membayar zakat kalau sebanyak itu namanya bukan zakat tapi merampok. Saya nggak mau membayar zakat sebanyak itu. Akhirnya karena Salabah nggak mau membayar zakat,
sahabat Rasulullah SAW itu kembali, ya Rasulullah, sahabat tidak mau membayar zakatnya, katanya itu terlalu banyak. Akhirnya Rasulullah SAW karena sahabat tidak mau membayar zakat, Rasulullah SAW itu tidak senang dengan kelakuan sahabat. Diutuslah kembali sahabatnya supaya sahabat membayar zakat, tapi sahabat tidak mau. Akhirnya sampai Rasulullah SAW wafat, sahabat tidak menginfakkan hartanya. Nah, saat sahabat sudah sadar tentang kewajibannya membayar zakat, karena sudah firman Allah yang turun bahwasanya zakat itu harus dikerjakan, sahabat akhirnya menyesal. Rasulullah SAW tidak mau menerima zakat yang diberikan oleh sahabat. Begitu juga walaupun Rasulullah SAW sudah wafat, Abu Bakar tidak mau menerima zakat yang diberikan oleh sahabat. Akhirnya sahabat sedih, terus lama-kelamaan hewan-hewannya ataupun kambing-kambingnya terkena penyakit, akhirnya sahabat kembali jatuh miskin. Itulah contoh cerita tentang sahabat yang kufur nikmat. Nah, agar kalian lebih memahami alur cerita yang tadi Pak Guru sudah sampaikan, setelah ini Pak Guru tampilkan bagaimana video pembelajaran tentang kisah sahabat yang kufur nikmat. Nah, setelah nanti kalian menonton video, ada 2 pertanyaan yang harus kalian jawab, yang nantinya pertanyaan tersebut didiskusikan masing-masing kelompok. Nah, kelompok setelah didiskusikan dan dijawab, kalian mempresentasikannya di depan. Yang pertama, apa yang menyebabkan sahabat celaka? Terus pertanyaan kedua, apa yang bisa kita pelajari dari kisah sahabat tersebut? Nah, setelah ini Pak Guru tampilkan video pembelajaran tentang kisah sahabat. Nanti kalian bisa menyimak videonya. Jangan lupa pertanyaan ataupun diskusi yang Pak Guru sampaikan tadi dijawab, terus nanti didiskusikan sama teman-teman, nantinya dipresentasikan. Setiap selesai menunaikan sholat berjamaah di masjid, Salama selalu pulang duluan. Karena kain yang digunakannya untuk sholat hanya ada satu, dan Salama harus bergantian memakainya dengan sang istri tercinta. Hari terus berlalu. Akhirnya Salama menghadap Rasulullah. Dengan tawakal dan mengingatkannya untuk bersyukur agar Allah menambah nikmatnya. Namun Salabah bersikeras ingin menjadi orang kaya. Maka kemudian Rasulullah memberi sepasang domba kepada Salabah untuk dijadikan modal usaha. Setelah anak lihat video yang diperlihatkan, selanjutnya anak-anak berdiskusi. Dan setelah berdiskusi, anak-anak melakukan presentasi atas tugas yang telah saya berikan. Nah, setelah kita mempelajari pelajaran pada pagi hari ini dari Pak Guru tadi menjelaskan kisah Salabah, terus melihat video pembelajaran kisah Salabah, terus diskusi dari teman-teman, kita dapat
mempelajari bahwasanya sifat kufur nikmat ataupun mengingkari, tidak bersyukur ataupun mengeluh itu sifat yang tercela, sifat yang tidak baik, harus kita hindari. Jadi sebagaimanapun kita sebagai seseorang ataupun anak, bila besok kita mempunyai harta, jangan lupa kita bersedekah ataupun membayar zakat, dan jangan lupa kita selalu bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah SWT kepada kita. Nah, sebelum Pak Guru akhiri kegiatan pembelajaran pada hari ini, ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada, mungkin sekian dulu pembelajaran pada hari ini. Apabila ada kesalahan Pak Guru, maaf. Kita tutup dengan bacaan kafaratul majlis bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Cukupnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.